Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Jalan rusak picu kemacetan panjang di Padang Luar menuju Malala. 3 bulan buron, pencuri telepon genggam ditangkap polisi. Hendak bertransaksi, seorang pengedar sabu-sabu dibekuk polisi. Sejak dialihkannya rute Bukit Tinggi Padang ke Jalan Raya Malala, ruas jalan menuju lokasi tersebut tidak luput dari kemacetan. Kondisi itu terjadi karena volume kendaraan yang melintas naik drastis dan banyaknya jalan yang berlubang. Akibatnya, angka kecelakaan lalu lintas pun meningkat. Ratusan kendaraan seringkali terjebak kemacetan panjang di ruas Simpang Malala Balingka Padang Luar. Kemacetan terjadi karena banyaknya kendaraan yang melintas dan diperparah kondisi jalan yang rusak dan berlubang. Akibatnya, kendaraan bermuatan besar sering terperosok hingga mengganggu arus lalu lintas. Meningkatnya volume kendaraan di lokasi itu karena kendaraan yang melintas di Jalan Bukit Tinggi Padang dialihkan karena adanya perbaikan jalan di Lembah Anai. Akibatnya, jadwal tempuh menjadi panjang. Seperti yang disampaikan salah satu pengguna jalan yang terpaksa harus menempuh waktu lama untuk sampai ke lokasi tujuan. Ke Payakumbuh, Pak. Udah berapa jam di jalan ini? Udah dari jam 1 lagi, Pak. Berapa lama tuh di jalan tuh? 5 jam. Biasanya berapa lama? Biasanya cuma 3 jam. Oh, udah lama. Mengantisipasi kemacetan, personel Satuan Lalu Lintas Polresta Bukit Tinggi tidak hanya melakukan rekayasa lalu lintas, namun juga menambal jalan berlubang dengan pasir dan bebatuan. Akibat dari jalur yang dilewati, banyaknya kendaraan-kendaraan besar yang bukan kapasitasnya melalui jalan ini, mengakibatkan banyaknya jalan rusak, sehingga terjadi perlambatan di simpul-simpul jalan rusak, termasuk juga adanya kendaraan yang patah as dan mungkin terperosok ke jalan yang lunak, bibir-bibir jalan banyak yang lunak. Sejak dialihkannya Jalan Bukit Tinggi Padang ke Malala, juga memicu terjadinya peningkatan angka kecelakaan lalu lintas. Hal itu terjadi karena sempitnya ruas jalan dan banyaknya sopir yang tidak menguasai medan. Dengan pengalihan arus ke Malala, dengan jalur Malala yang mungkin banyak sebagian besar dari para pengemudi belum mengenal medan di jalur ini, sehingga seringkali terjadi kecelakaan di jalur ini yang berakibat fatal, karena ada beberapa kecelakaan terjadi sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Mulai 1 Juli, pemerintah Provinsi Sumatera Barat membatasi kendaraan Sumbu 3 melewati jalur alternatif Simpang Kotomambang, Balingka, Padang Luar, dan sebaliknya. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Ruas jalan nasional dari Padang menuju Pasaman Barat kini terancam putus total jika terus dibiarkan. Longsoran badan jalan yang berada di Padang Kotomarapa, Kanagarian Salareh Aye Agam, kian hari kian mengkhawatirkan. Pasalnya, sepertiga badan jalan dengan panjang sekitar 20 meter telah berada di jurang. Sisa badan jalan yang amblas hanya ditutupi terpal yang berfungsi sebagai penanda kerusakan jalan. Longsoran juga berimbas pada tebing di jurang yang ada di sebelah jalan, yang juga mengancam rumah warga. Menurut warga setempat, kejadian ini diakibatkan oleh tingginya curah hujan. Selain itu, gorong-gorong yang melintasi jalan terlalu kecil, sehingga tidak mampu menahan debit air.
Meski kejadian ini telah berlalu 3 bulan, belum ada tanda-tanda akan diperbaiki. Jalan nasional ini merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Kendaraan yang melewatinya didominasi oleh kendaraan berukuran besar. Peluangnya agak ketik, tadi air itu terlampau kuat jadi kan. Tajam aja tadi lah menguntungkan tanah. Udah berapa lama, Pak? Kalau dari mulai kejadian sampai kini sekitar 3 bulanan lah, lebih kurang. Mengantisipasi agar tidak terjadi kecelakaan, warga secara sukarela mengatur jalan, memperlakukan sistem buka tutup, agar tidak terjadi kecelakaan atau menghindari kendaraan terperosok ke jurang. Ini biasanya buka tutup jalan, Pak, Kenapa? untuk antisipasi kecelakaan. Kadang-kadang ada mobil di sini yang laju malam-malam, kadang kami siang malam di sini, Pak. Ada yang pernah kecelakaan? Kalau sekarang enggak, Pak, soalnya kami tetap di sini, Pak, 24 jam. Masyarakat khawatir jika jalan nasional ini tak kunjung diperbaiki, akan menyebabkan jalan ini putus total. Eki Rafki melaporkan dari Agam. Wali murid yang mendaftarkan anaknya pada tahap 2 di SMA kecewa. Pasalnya, server yang awalnya digadang-gadangkan tak bermasalah, ternyata kembali berulah untuk kesekian kalinya. Beberapa orang tua mengaku kecewa dan khawatir bahwa kesulitan akses ini dapat menghambat kesempatan putra-putri mereka untuk dapat bersekolah di sekolah pilihan anaknya dan menghambat kesempatan anaknya untuk mendaftar sekolah SMA tujuan. Para orang tua calon siswa mengatakan, mereka sengaja datang ke sekolah untuk menanyakan sulitnya akses ke server PPDB SMA Negeri 2 Padang. Namun pihak sekolah mengatakan server sedang bermasalah. Mintalah siap pemerintah dengan servernya. Kan sekarang server bermasalah nih. Gimana solusinya server ini secepatnya selesai dengan adanya kendala seperti ini. Kecewalah karena ibu udah berulang-ulang kali mendaftar, coba nggak bisa juga, makanya ibu datang ke sekolah ini. Harapannya supaya sistem ini sistem ini tidak bolak-balik kami sebagai orang tua untuk menghabiskan waktu untuk mengurus anak. Sebagusnya sistem ini diperbaiki atau sebelum hari H itu tuh udah ready semuanya. Jadi kita pun sebagai orang tua pun udah standby gitu. Apa yang harus kita laksanakan atau kita lakukan. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Padang mengatakan, terkait permasalahan server, pihak sekolah tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak berada di bawah kendali sekolah. Gangguan server itu berasal dari Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Sudah disampaikan, mudah-mudahan sesegera mungkin karena memang masalah IT kan kita nggak bisa pastikan juga ya. Kadang jaringan, ini kita tadi dapat dikasih informasi ada sedang maintenance, sedang perbaikan. Nah, ini mudah-mudahan secepat mungkin ya. Nah, kita udah sampaikan ya, mudah-mudahan secepat mungkin. Bukan dari pusat, ya dia pusat ada dinas kaitannya. Dari pusat, Pak? Dari Infocom ya. Para orang tua calon siswa ini berharap agar masalah server segera teratasi demi kelancaran proses pendaftaran. Server yang bermasalah tak hanya terjadi pada tahun ini, tapi selalu terjadi setiap tahun saat PPDB berlangsung. Sejatinya, Dinas Pendidikan Sumatera Barat harus mempelajari kelemahannya untuk bisa diperbaiki pada PPDB tahun berikutnya. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Sumatera Barat telah menjamin server pada PPDB tahun 2024 ini akan lancar-lancar saja karena pengelolaannya telah melibatkan para ahli. Robiham melaporkan dari Padang. Relokasi bagi warga yang rumahnya hancur akibat banjir dan longsor di Kampung Langgai, Nagari Gantiang Mudia Utara Surantih, pesisir selatan, akan dibantu oleh seorang perantau.
Lahan yang akan dijadikan sebagai relokasi itu telah disiapkan oleh pemerintahan setempat. Tinggal menunggu kesepakatan antara pemilik lahan dan perantau. Wali Nagari Gantiang Mudia Utara Suranti hari Selasa mengatakan, lahan yang akan digunakan untuk membangun 51 unit rumah itu akan dibeli oleh seorang perantau yang berada di Bandung, Jawa Barat melalui BPBD Provinsi Sumatera Barat. Pembangunannya akan dilakukan secara bertahap. Lahan yang disiapkan masih berada di Kampung Langgai dan berada di sekitar permukiman masyarakat dengan luas lebih dari 1 hektar. Di Nagari Gantiang Mudia Suranti akan dibangun sebanyak 115 unit rumah. 51 unit rumah diantaranya akan dibangun di Langgai dan sisanya di Kampung Batubala di Kanagarian yang sama. Hibah tanah mungkin tuh nanti dibantu dengan cara dibeli oleh pihak yang punya modal dari pribadi itu dari Bandung kalau tidak salah melalui pemerintahan provinsi itu yang diutus ke sini Batang BPBD provinsi melalui kepercayaan kepada pemerintah provinsi. Lokasi ini berada pada dataran yang tinggi dan tidak jauh dari permukiman masyarakat sehingga warga yang akan direlokasi tidak canggung dan merasa berada di daerah baru karena lokasinya masih berada di kampung yang sama. Apa yang dilakukan perantau dari pesisir selatan ini bisa menjadi contoh bagi perantau lainnya bahwa membangun kampung halaman tak hanya berharap pada pemerintah, tapi bisa dilaksanakan secara mandiri dan dibuktikan dengan kerja nyata. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.